Mas Zulfa. Perkenalkan, nama saya Mas Zulfa Amri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Kasih Nasabili. Kami akan mempresentasikan peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Yang akan dijelaskan oleh Mas Ulin. Bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Garis besar. Satu, pendahuluan konteks Perang Dingin. Dua, latar belakang Perang Dingin dan dampaknya di Asia Tenggara. Tiga, peran aktif Indonesia, prinsip non-blok. Empat, konferensi Asia Afrika 1955, momen penting. Lima, dukungan Indonesia terhadap gerakan dekolonisasi. 6. Peran Indonesia dalam organisasi non-blok. 7. Hubungan diplomatik dengan blok Barat dan Timur. 8. Dampak Perang Dingin terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia. Perang Dingin merupakan periode ketegangan politik, ideologi, dan militer antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Berlangsung dari tahun 1947 hingga 1991. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka berada dalam posisi strategis dan menghadapi berbagai tantangan internasional. Selama periode ini, bangsa Indonesia mengambil peran aktif dalam politik dunia dengan menjadi pemimpin gerakan non-blok, berusaha menciptakan keseimbangan di tengah pengaruh dua kekuatan besar, serta mempromosikan nilai-nilai anti-kolonial dan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Di Asia Tenggara, Perang Dingin merupakan periode ketegangan geopolitik antara negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Sementara paham kapitalisme yang dipromosikan oleh Amerika Serikat berupaya untuk menyebarkan diterima secara global. Ideologi sosialisme yang dipimpin oleh Uni Soviet berusaha menentang pengaruh tersebut. Asia Tenggara sebagai kawasan strategis menjadi medan pertemuan ideologi ini. Negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Filipina merasakan dapat mampu dari konflik ini dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka mengambil peran aktif dalam menegosiasikan posisi dan identitasnya di tengah persaingan antara kekuatan besar ini. Konferensi Asia sampai Afrika 195. 1. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung yang mempertemukan negara-negara baru merdeka untuk membahas solidaritas dan kerjasama. Konferensi ini merupakan langkah penting dalam mempromosikan gerakan non-blok dunia. 2. Tindakan gerakan non-blok. Indonesia bersama dengan negara-negara lain menggagas gerakan non-blok sebagai alternatif untuk tidak terjebak dalam konflik antara blok Barat dan Timur dengan tujuan menjaga kedaulatan dan identitas negara-negara mereka. Kita dilaksanakan pada 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika yang baru merdeka. Tujuannya adalah meningkatkan kerjasama politik dan ekonomi serta memperjuangkan kepentingan bangsa-bangsa yang tidak terkolonialisasi. Konferensi Asia Afrika. 1. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955. Konferensi ini menjadi momen penting di mana negara-negara Asia dan Afrika berkolaborasi untuk mendukung gerakan dekolonisasi dan menegaskan untuk menentukan nasib sendiri. Dengan blok Barat maupun blok Timur hal ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan identitas nasional. 2. Pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi Indonesia pada masa ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui
melalui pinjaman dari negara-negara yang berada di luar blok barat maupun blok timur. Pembangunan infrastruktur dan pertanian digalakkan untuk mengurangi ketergantungan. 3. Sentralisasi kekuasaan. Perang dingin menyebabkan pemerintahan menguatkan kontrol dan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah pengaruh ideologi asing. Hal ini terlihat pada pelaksanaan program stabilitas politik yang membatasi kritik dan oposisi. Ekonomi dari negara blok barat. Pada masa Perang Dingin, Indonesia menerima bantuan ekonomi dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan dalam bentuk investasi dan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini membantu meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia pada masa itu. Kemudian yang kedua, peningkatan perdagangan internasional. Perang Dingin mendorong Indonesia untuk meningkatkan hubungan dagang dengan negara-negara non-blok, memperluas pasar ekspor dan mendiversifikasi sumber barang. Hal ini meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memperkenalkan berbagai produk dan teknologi baru. Menekankan inovasi Di independensi negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik antara barat dan timur. Ini menunjukkan sikap proaktif Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan bekerjasama dengan negara-negara lain. 2. Peran dalam Konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang memperkuat solidaritas antara negara-negara Asia dan Afrika serta mendukung perjuangan kemerdekaan, dan ini menjadi simbol kepemimpinan negara Indonesia di kawasan tersebut. 3. Pendidikan dan budaya. Melalui pendidikan dan pertukaran budaya, Indonesia memperkenalkan ide-ide penting tentang perjuangan anti kolonial dan mengembangkan kualitas internasional di antara negara-negara yang baru merdeka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang masih bingung, silakan ditanyakan sekarang.